Shalom, selamat datang di Gereja Oikos Online. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Let's worship Jesus and bring a heart of worship to Him. Let's sing. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Whoa, yeah. Ooh, let's sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Let's sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Yes, Lord. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. I love you, Lord. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online.
Shalom saudara-saudara, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini izinkanlah Tuhan berbicara melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh Hizkia Immanuel. Saya yakin dan percaya melalui pelayanan hamba Tuhan ini saudara akan diberkati. Buka hati saudara dan terimalah firman Tuhan. Shalom Gereja Oikos Online. Puji Tuhan kita bisa ketemu kembali di pagi ini. Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan saya bersyukur hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya berterima kasih juga kepada Pastor Yakub yang udah jadwalin saya pada pagi hari ini. Buat yang belum kenal saya, salam kenal. Nama saya Hizkia Immanuel. Saya yang biasanya worship leader. Kalau di video-video sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah melihat saya dengan gitar. Ya saya memimpin pujian gitu. Dan karena biasanya saya worship leader, saya memimpin pujian, saya tertarik untuk membahas topik tentang apa itu penyembahan. Nah, mungkin saya bisa tanya dulu kepada Bapak Ibu, apa itu penyembahan gitu? Apa yang terbesit dalam pikiran saudara ketika mendengar kata penyembahan? Ya mungkin kalau Bapak Ibu seperti saya, maka saya berpikir langsung ketika penyembahan itu nyanyian yang liriknya itu rohani gitu ya. Biasanya kalau penyembahan itu lagunya agak slow, tetapi kalau pujian itu lagunya cepet gitu ya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Dan buat kalangan Pentakosta, karismatik, penyembahan itu ada isinya dengan spontanitas, ada kata-kata bahasa-bahasa roh gitu, dan memang benar kita bisa menyembah Tuhan seperti itu. Kita bisa menyembah Tuhan dengan nyanyian kita. Dan saya percaya Dia juga disenangkan atas nyanyian dan pujian yang kita naikkan bagi Dia. Mazmur 33 ayat 3 bilang seperti ini. Saya bacakan buat kita semua. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Mazmur 96 ayat 1 juga bilang hal yang sama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Jadi kita lihat bahwa memang kita bisa menyembah Tuhan dengan nyanyian. Tetapi saya pelajari bahwa nyanyian dan penyembahan sepertinya dua hal yang berbeda gitu. Ya, jadi nyanyian adalah nyanyian, tapi penyembahan itu berbeda gitu. Walaupun kita bisa menyembah Tuhan dengan nyanyian, tapi ini adalah dua hal yang berbeda. Mari kita gali Alkitab kita dan kita buka di Roma 12 ayat 1. Paulus bilang seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau kita baca di bahasa Inggris, di versi New International Version, NIV, dibilang bahwa ibadah yang sejati, this is your true and proper worship. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Paulus bilang penyembahan yang sejati terjadi ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, di daerah Jakarta, di daerah Tangerang, di Indonesia, biasanya kalau pertengahan tahun itu suka ada kambing, sapi, ada domba yang diikat di pinggir jalan, ya, siap untuk disembelih waktu perayaan Idul Adha. Nah, biasanya setelah disembelih, dikorbankan kayak gini, dagingnya dibagi-bagi ke tetangga, dan di komplek kami hampir semua rumah dapat daging gitu ya waktu Idul Adha, karena cukup banyak yang mempersembahkan korban seperti sapi, seperti kambing dan lain sebagainya.
Nah, sebenarnya di Perjanjian Lama, umat Israel juga seperti itu gitu. Jadi cara mereka menyembah Tuhan, ya, cara umat Tuhan menyembah Tuhan pada zaman itu dengan membawa ternak. Ya, ada kambing, ada sapi, ada domba, bahkan ada burung merpati. Dan binatang-binatang ini dibawa ke bait Allah untuk disembelih dan dikorbankan. Tujuan dan bentuknya macam-macam. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban penghapus dosa, dan lain-lain. Jadi semua persembahan ini semuanya disembelih dan dikorbankan. Nah, tetapi kita ngomongin tentang persembahan di dalam Perjanjian Baru. Bagaimana kita menyembah Tuhan ketika ada di dalam Perjanjian Baru seperti sekarang ini nih, apakah kita bawa kambing, bawa domba? Dan karena saya seumur hidup saya belum pernah melihat gitu di dalam gereja orang bawa ternak, bawa sapi, bawa kambing untuk disembelih di dalam gereja. Kenapa? Karena sekarang di dalam masa ini kita mempersembahkan bukan kambing, bukan domba, bukan sapi, tetapi mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita untuk menghapuskan dosa kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Wow, tapi sekarang ternyata Tuhan menginginkan hidup saya, Tuhan menginginkan hidup saudara, Bapak Ibu Saudara, untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Agak kedengaran sedikit aneh gitu, karena persembahan yang dimaksud zaman itu sebetulnya persembahan biasanya disembelih, biasanya dikorbankan. Tapi gimana sih cara kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan? Ya kan, karena sacrifice yang dimaksud Paulus itu bukan ya persembahan seperti itu. Maksudnya kita mempersembahkan tubuh kita. Nah, tetapi ada yang lebih lagi nih, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Bukan cuman sebagian dari hidup kita, bukan cuman sebagian dari apa yang kita mau kasih pada Tuhan. Oke, saya lanjutkan sedikit lebih cepat supaya kita bisa ngerti lebih dalam. Karena Tuhan ingin seluruh hidup kita dipersembahkan bagi Tuhan, bukan cuman sebagian. Everything, entire being. Waktu kita ngomong mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, dan saya percaya kita sering menyanyikan lagu-lagu pujian, ya kan? Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Waktu kita ngomong hal yang seperti itu, sepertinya agak enteng gitu kita ngomongnya, karena kita udah sering nyanyikan, kita udah sering bahas di dalam gereja. Tetapi sebetulnya waktu kita ngomongin tentang persembahan hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan, ini sebetulnya hal yang sangat serius. Kenapa? Karena Dia menginginkan semua bagian dari hidup kita, bukan cuman sekedar nyanyian, tetapi juga termasuk dengan uang kita. Tetapi bukan cuman uang. Dia menginginkan pikiran kita, menginginkan waktu kita, pekerjaan kita, mimpi kita, visi hidup kita, ya, hati kita berikan semuanya bagi Tuhan. Sebagai murid Kristus yang sejati, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi sama seperti Dia. Tuhan Yesus sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Dan Dia bahkan mati bagi kita. Jadi Dia menginginkan hidup kita bagi Tuhan. Tetapi semua ini memerlukan perubahan di dalam hidup kita. Ini nggak terjadi dalam sekejap, ya. Tiba-tiba saya bisa
jadi sakti. Saya bisa melakukan banyak mujizat, berubah sama seperti Tuhan Yesus kan, bisa melakukan banyak mujizat gitu. Nggak seperti itu, nggak seperti tiba-tiba seperti itu. Karena perubahan itu terjadi lewat pertumbuhan. Salah satu perubahan yang terjadi itu bisa lewat kebiasaan yang kita bangun, seperti meluangkan waktu untuk saat teduh, memberikan persembahan, persepuluhan, dan memperkatakan hal-hal yang baik. Itu aja udah susah. Tetapi sebagai komitmen kita sebagai murid Kristus, kita perlu menjalaninya. Nah, saya waktu beberapa minggu lalu diberkatin sekali dengan satu kesaksian di dalam komsel saya yang saya pimpin, karena waktu itu teman saya sharing firman Tuhan dan dia sempat cerita bahwa satu hari teman saya ini tidur kira-kira jam 2 pagi. Ya karena banyak hal yang dia kerjakan, jadi kira-kira dia tidur jam 2 pagi. Dan tiba-tiba jam 4 pagi dia seperti kebangun gitu dan gak bisa tidur. Ya. Dan lebih parahnya lagi, dia tiba-tiba ada rasa keinginan untuk berdoa. Jadi jam 2 baru tidur, jam 4 bangun, ingin berdoa gitu. Dan dia tahu Tuhan memanggil dia untuk meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, berdoa. Tapi sebetulnya dia capek gitu, ngantuk, capek, dan dia benar-benar perlu istirahat ini gitu, karena besokannya ya masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan gitu. Jadi dia memutuskan jam 4 pagi itu, aduh gue udah capek banget nih, gue pengen tidur sedikit, ya kira-kira jam 6 pagi nanti gue bangun deh. Lumayan kan ada 2 jam tambahan untuk tidur. Jadi dengan pikiran seperti itu dia mencoba untuk tidur, memaksakan diri untuk tidur dan bangun jam 6 pagi untuk bangun dan berdoa. Tetapi dia cerita, waktu dia makin paksain, waktu dia makin coba untuk tidur, rasa keinginan untuk berdoa itu semakin kuat. Dan dia nggak bisa tahan lagi sampai akhirnya dia duduk, dia tunduk kepada gerakan Roh Kudus di dalam hatinya, dan dia mulai doa. Dan tahukah saudara, saya sampai merinding ngedengarnya karena dia bilang dia ngerasain jamahan Tuhan yang benar-benar dalam, nggak seperti sebelum-sebelumnya. Dan saya pelajarin bahwa ini loh worship. Ternyata penyembahan itu berbentuk seperti ini, ketika kita mengekang tubuh kita dan menyerahkan waktu, badan, pikiran, dan hati kita untuk Tuhan. Berdoa ketika jam 4 pagi, waktu masih capek-capeknya, waktu masih pengen istirahat. Dan menyerahkan hidup kita sama Tuhan, ya, menyembah Tuhan dengan menyerahkan hidup kita sama Tuhan, bisa banyak hal juga bentuknya. Bisa ya sekali lagi lewat komitmen untuk saat teduh. Saya tahu beberapa dari kita, Bapak Ibu Saudara, punya keluarga, punya pekerjaan yang cukup sibuk. Dan sepertinya untuk meluangkan waktu untuk saat teduh itu sulit dan berat gitu. Tetapi menyembah Tuhan bisa berarti bangun lebih pagi, 1 jam lebih awal, untuk meluangkan waktu baca Alkitab, berdoa, dan mungkin menyanyi bagi Tuhan, walaupun dalam keadaan yang sangat sibuk. Atau mungkin beberapa dari kita, buat beberapa dari kita yang lain, menyembah Tuhan bisa berbentuk mengampunin orang-orang yang bersalah pada kita. Karena saya tahu berat sekali buat kita melepaskan pengampunan buat orang-orang yang salah sama kita, yang udah menyakiti hati kita. Dan melepaskan pengampunan dan nggak inget lagi, nggak ungkit-ungkit lagi kesalahan dia sama kita, itu sangat berat dan mungkin menyiksa hati kita. Tetapi ketika kita mau menyembah Tuhan, memberikan hidup kita bagi Tuhan, mungkin mengampuni adalah salah satu bentuk dari menyembah Tuhan. Saya pernah melayanin satu orang yang menurut saya cukup sulit untuk
dikasihi, cukup sulit untuk dilayanin. Kenapa? Karena orang ini suka ngebos gitu, suka dan sangat demanding. Oh my god, dia punya banyak keanehan dan ya saya nggak bisa cerita terlalu banyak tentang hal ini, tapi bukan cuman saya, beberapa tim yang sudah melayanin orang ini juga sepakat, ya setuju sama saya bahwa orang ini cukup childish gitu, cukup kekanak-kanakan, dan sulit sekali untuk mendekati orang ini gitu, karena dia punya kepribadian yang cukup berat untuk dikasihi. Tetapi bentuk dari ketaatan saya kepada Tuhan, bentuk dari penyembahan saya buat Tuhan, salah satunya adalah dengan melayani orang ini dengan tulus, tetap membimbing, tetap mendoakan, tetap mengasihi orang ini walaupun dia nggak lovable gitu, susah untuk dideketin ya. Dan itulah worship, itulah penyembahan. Jadi penyembahan itu bukan tentang betapa bagusnya nyanyian yang kita nyanyikan buat Tuhan, atau betapa bagusnya genjrengan gitar, antuman piano yang kita nyanyikan buat Tuhan, yang kita berikan buat Tuhan, atau rapihnya jalan ibadah yang kita udah rencanakan di dalam gereja. Tetapi penyembahan itu lewat hidup kita sehari-hari, lewat keputusan-keputusan kecil yang kita ambil di dalam hidup kita. Ben Witherington, dia seorang teolog yang menafsirkan kitab Roma, dia bilang kira-kira kayak gini: worship is where the creation recognize that he or she is the creator and God is the creator. Penyembahan adalah ketika seorang mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta dan ia adalah ciptaan. Jadi dia bilang worship itu ketika kita tunduk pada sang pencipta kita, ketika kita mengakui bahwa ialah Tuhan dan bukan saya. Tahu nggak? Secara nggak sadar kita ini sering ingin untuk mengatur-ngatur Tuhan. Ya, misalnya di dalam doa kita berdoa untuk mobil yang baru misalnya. Dan setahun, mungkin bukan setahun ya, mungkin sebulan, 2 bulan, sepertinya berkat nggak kunjung-kunjung datang untuk mobil yang baru ini. Atau mungkin buat beberapa kita yang masih sekolah, kita berdoa untuk nilai yang bagus, tapi seolah-olah kayaknya Tuhan nggak mendengarkan gitu doa saya. Atau mungkin beberapa dari kita yang lain mungkin udah bekerja dan ingin promosi untuk naik gaji ya, nggak kunjung datang gitu. Dan kita suka marah ketika Tuhan nggak jawab doa kita. Paling berat waktu kita berdoa untuk kesembuhan bagi orang yang kita sangat kasihin. Mungkin setahun kita udah doa, 2 tahun, 3 tahun kita udah doa, tapi kesembuhan nggak kunjung datang. Kita suka marah sama Tuhan ketika doa kita nggak dijawab. Kita mikir, kenapa Tuhan? Kenapa ya? Padahal saya udah baca Alkitab, saya udah doa, saya udah melayani Tuhan, saya udah bahkan puasa untuk hal ini. Tapi kenapa Tuhan? Sepertinya Tuhan nggak jawab. Dan pikiran-pikiran seperti ini sebetulnya agak salah. Karena kenapa? Karena kita berpikir bahwa ketika kita udah melayani Tuhan atau memberikan persembahan, persepuluhan, atau berpuasa, seolah-olah kita membuat Tuhan berhutang atas hidup kita dan membuat dia harus jawab doa kita. Padahal worship is where the creation recognize that God is the creator. Penyembahan adalah ketika kita mengakui bahwa kita adalah ciptaan, Tuhanlah pencipta. Ya, dia bisa memberi, dia bisa mengambil, dan kita nggak punya hak untuk ngatur-ngatur Tuhan untuk jawab doa kita. Saya pernah melayani satu orang yang masih muda ya, sekitar waktu itu umur 27 tahun, sekitar segitu, dan dia
dideteksi ada kanker leukemia stadium 4 waktu itu. Dan kami melayani namanya Komarsel, kita melayani Komarsel gitu ya di IFC Singapura. Saya beserta Pastor Yakub dan tim, ada komsel yang kita ada komsel yang satu komsel sama dia gitu ya. Kita berdoa, kita benar-benar doa setiap minggu, kita berdoa, benar-benar datang. Saya usahakan untuk seminggu beberapa kali datang ke rumah sakit untuk mendoakan dia. Dan di tahun pertama keadaannya sempat membaik. Sampai satu titik dia pernah 0% sel kanker di dalam tubuhnya. Ya, jadi dia pernah cancer free, pernah bebas kanker. Tetapi setelah kira-kira setahun, kankernya mulai ada lagi, disebutnya relapse. Kadar sel kankernya dari tadinya 0% naik tiba-tiba jadi 20%. Dan naik terus sehingga dia harus mulai lagi treatmentnya dari awal. Dia harus di kemoterapi lagi dari awal, berbagai treatment yang berat. Saya pernah menyaksikan dia bagaimana dia di kemoterapi. Setelah di kemoterapi itu badannya jadi begitu panas dan lemah. Terus dia muntah-muntah. Wah, begitu berat untuk melalui kemoterapi yang dia harus lewatin. Tetapi saya diberkatin dengan satu komsel. Ketika kita lagi sesi komsel dan sesi sharing, satu kali dia ngomong bahwa saya udah siap, gue udah siap nih, mau Tuhan sembuhin saya, puji Tuhan. Tapi Tuhan gak sembuhin juga gak masalah. Yang penting saya udah bisa bawa value buat orang lain. Dan ini benar-benar membuat saya terngiang-ngiang di dalam pikiran saya, karena dia gak memaksa Tuhan untuk menyembuhkan dia. Saya tetap percaya, dan dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa dan layak untuk disembah. Tetapi dibilang sekali lagi, mau Tuhan sembuhin, mau Tuhan gak sembuhin, it's okay. Yang penting hidupnya udah membawa value buat orang lain, hidupnya tetap dipersembahkan buat Tuhan, no matter what happen. Luar biasa sekali saudara. Daniel 4 ayat 35b bilang kayak gini, tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Jadi worship itu sebenarnya adalah penundukan diri kita di hadapan Tuhan untuk tetap mengasihi Dia, untuk tetap mengikuti Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan dengan segala apa yang kita punya, apapun yang kita bisa kasih, apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kita tetap menyembah Tuhan. That is worship. Itulah penyembahan yang sejati. Jadi pada hari ini, ketika Anda mendengarkan firman ini, saya mau mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Tetapi bukan menyembah dalam bentuk nyanyian. Bukan menyembah Tuhan dengan memberikan persembahan persepuluhan. Tapi kita menyembah Tuhan dengan hidup kita yang kita serahkan bagi Tuhan. Sehari-hari ya, kita serahkan sepenuhnya bagi Tuhan. Dengan demikian, kita jaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita meninggalkan kehidupan lama kita. Kita berubah untuk menjadi semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Bukan supaya Tuhan menjawab doa kita dan memenuhi keinginan kita, tetapi sesimpel karena Dia adalah pemilik hidup saya. Dan saya gak berhak untuk mengatur Tuhan apapun yang Tuhan mau kasih buat saya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa penyembahan kami, ibadah kami, worship kami bukan cuma sekedar nyanyian yang kami nyanyikan, bukan sekedar persembahan yang kami berikan, tetapi pada hari ini Tuhan, kami mau meresponi dengan taat kepada firman Tuhan. Kami mau menyerahkan bukan sebagian dari hidup kami, tetapi seluruh hidup kami. Kami mau mempersembahkan kepadamu. Kami mau menyerahkan harapan kami,
mimpi kami, hati kami, kemauan kami. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan, ajar kami untuk bisa benar-benar hidup untuk Engkau, karena kami mau hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, saya harap kita semua bisa mengerti arti kata penyembahan pada hari ini. Dan saya harap renungan pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini bisa membawa kita sedikit lebih dekat pada Tuhan, sedikit lebih intim dengan Tuhan, dan menghidupi panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan sampai akhir ini. Di akhir kata, Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Di akhir dari perjumpaan kita hari ini, saya Pendeta Yakub Surya dari Gereja Oikos Online Singapura mengucapkan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.